aku lihat nih. Nah, tuh udah banyak ibu-ibu juga tuh Budis. Yuk. Akhirnya nggak sia-sia nih perjalanannya Budis ya. Hampir 2 jam dari Jakarta ke Karawang. Ketemu juga akhirnya. Lokasinya emang ada di pengkolan sekitar Jalan Anggadita, Karawang Foodies. Kalau nggak awas, bisa kelewatan tuh. Cus scan QR code di layar deh biar kamu nggak nyasar ya. Halo ibu-ibu. Di Karawang itu selain goyang Karawangnya yang viral, ternyata kulinernya juga viral ya Bu ya. Ini ya lama ya, ciloknya ngantri ya. Biar nggak pada bosen kita goyang Karawang dulu nggak ya Bu ya? Tangannya semua di atas, masa lalu, biarlah masa lalu. Cilok kriwil ini emang lagi hype banget Foodies. Sabi laku tau nggak 1 kuintal cilok kriwil per hari. Widih. Selain harganya receh, 10.000 aja, kuah tetelan merconnya ini nih yang bikin orang sampai antri-antri. Coba nih Pudis, bentuknya unik-unik ya Pudis ya. Nih, coba. Nah kalau di sini bentuknya kayak amburadul gitu Pudis. Aku nggak expect sih Pudis, dengan harga 10.000 rasanya bisa seenak ini Pudis. Daging ayam dan sapinya itu berasa banget Pudis. Ini rasanya bener-bener keluar banget. Dan juga pastinya kuahnya gurih banget Pudis. Tuh, yang paling notice di sini Pudis, yang paling aku notice tuh pertama kali adalah kuah merconnya nih Pudis. Warnanya itu bener-bener kayak pedes banget gitu ya Pudis. Tapi setelah dicobain nih Pudis, pedesnya itu bener-bener cocok di aku Pudis. Kalau kuah tetelannya dijamin gurih Foodies. Soalnya itu butuh waktu 1,5 jam buat ngerebus tetelan di api kecil biar sari-sari tetelan keluar dan juga menyatu dengan kuah merconnya. Ini lazis. Tetelannya itu super duper lembut banget. Tapi tetap ada sensasi crunchy-crunchy-nya itu dari tulang-tulang yang muda itu Pudis. Ibu-ibu, enak nggak Bu ciloknya? Enak ya? Mantap, juara pokoknya Karawang ya. Juara. Worth it banget ya Foodies mampir ke warung cilok kriwil pengkolan ini. Bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Biasanya sih jam 6 sore udah ludes tuh semuanya. Ya cilok kriwilnya, ya tahu bakso kuah tetelan mercon yang punya 7 macam topping ini nih Foodies. Ada telur puyuh, abon, sampai jamur. Coba lihat tuh Pudis. Tuh. Tahu isiannya gemuk banget ya, gendut-gendut tuh. Rasa dagingnya itu benar-benar vokal banget, dipadukan dengan tahunya yang seger banget tuh, nggak asam sama sekali, itu juara banget sih Pudis. Belum lagi, nih jamurnya tuh, krenyes-krenyes banget pas masuk mulut tuh kayak ada sensasi-sensasi gitu loh Pudis. Makin maknyos dicampur sama kuah tetelannya, wah dijamin pecah ya. Cus buruan cobain, harganya juga sama kok, 10.000 aja udah dapat 4 tahu bakso topping plus kuah tetelan mercon. Pokoknya mah mantep, no debat ya. Ini tuh bener-bener definisi makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Makan lagi ibu-ibu. Foodies, akhirnya aku ke Blok M juga dan di sini bener-bener ternyata ya surganya makanan enak dan affordable harganya. Yup, sesuai namanya, menu spesial di sini adalah cumi goreng saus telur asin. Kebayang dong cumi yang crispy berpadu sama saus krim yang gurih? Wih, definisi comfort food sejati nih Foodies. Wow. Ini yang bikin nafsu makan itu sajiannya memang menarik ya, rapih, bersih, dan ini ada telurnya tuh setengah mateng gitu. Yummy banget deh. Tapi sebelum itu aku mau cobain dulu ini si cumi tongnya. Wow, bulet-bulet, terus luarnya tuh kayak memang crispy, garing gitu. Langsung aja ya aku cobain. Bismillah. Wow. Bener kan? Dari aromanya aja nih udah berasa telur asinnya. Dan memang ternyata pas dirasain ini berasa banget telur asinnya. Dan ini agak-agak sedikit pedes karena memang ada potongan cabenya.
Rasa gurih yang khas serta tekstur masir jadi ciri khas utama saus telur asin. Nah, ada tambahan daun juga nih yang nyiptain aroma unik. Foodies tahu nggak ini daun apa? Ayo tebak. Ini ada aroma kayak beda. Aku belum pernah makan dengan aroma kayak gini. Karena memang dikasih daun kari gitu loh, Foodies. Tuh. Dan ini luarnya, kulitnya tuh crispy, garing. Dalamnya tuh empuk banget. Enak banget. Luar biasa. Asinnya full of love. Enak banget. Cumi gorengnya beneran sejuara itu Foodies. Crispy di luar, juicy di dalam. Dagingnya penuh bumbu dan gak alot sama sekali. Cakep. Ada sambalnya juga nih yang sekelas mirip sambal terasi tapi jaminan pedas. Masa iya sih? Ya udahlah, siapa takut? Cobain, Yuki. Ini walaupun warnanya tuh nggak merah mencolok, tapi untuk aku pribadi ini pedes banget sih. Dan aromanya itu kuat, kayak ada campuran bumbu-bumbu khas Bali-nya gitu. Nah, selain pakai nasi putih, ternyata banyak pelanggan yang makan cumi salted egg-nya ini pakai nasi goreng juga loh Foodies. Katanya ini combo maut yang dijamin bikin ketagihan. Wadidaw, bahaya nih. Terus ini cuminya ini emang luar biasa enaknya, pedesnya, telur asinnya berasa, garamnya juga berasa. Ditambah lagi pakai nasi goreng. Jadi ini combo banget deh, rasanya enak. Meski terlihat shining, shimmering, splendid, tapi ternyata tekstur nasgornya nggak terlalu berminyak Foodies. Sedep banget di lidah dan nyaman juga di perut. Mantap. Looknya boleh sama, tapi yang ini beda. Nah, buat yang alergi seafood atau memang nggak suka seafood, ada yang versi ayam. Wow, menarik banget. Dan disajin sama mantap. Terus juga ini ada saus creamy-nya nih, tuh. Dipping sauce ini tuh beda sama bumbu salted egg ya. Katanya sih rasanya lebih creamy gitu. Apa iya? Ini sih pengganti nasi Foodies ya. Tuh, aku cocok juga ya sama si dipping sauce-nya. Nah, perpaduan yang sangat luar biasa. Mantau, dicocol sama dipping sauce. Dipping sauce-nya ini salted egg dicampur sama susu. Jadi memang ini kawin banget. Rasanya enggak zonk, tetap enak. Lupa nih, dalamnya ini lembut banget, tuh, bener-bener lembut banget, aku nggak bohong. Dan luarnya ini digoreng garingnya, tuh, sempurna banget. Dan lagi-lagi nggak ada minyak berlebihan sama sekali. Nggak usah gelisah gitu dong Foodies, langsung aja cus mampir ya ke Blok M Hub. Bisa jajan lazis, bisa selfie-selfie juga di lokasinya yang fotogenik. Bukanya setiap hari ya Foodies, dari jam 11 siang sampai jam 8 malam. Cus! Aduh, nikmat banget Foodies ya. Yang pakai nasi putih juara, yang pakai nasi goreng ini lebih gurih, yang pakai mantau juga nih karena mantaunya enak banget jadi aku suka. Mau yang ayam, mau yang seafood, dua-duanya enak. Unik makanannya lagi. Iya dong, kan makan receh. Makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan. Foodies, rujak Madura yang buka 24 jam di Surabaya ini lagi viral loh. Yap, si rujak Madura Sakera yang ada di Bulak Banteng, Surabaya. Di sini sambal petisnya nggak diulek manual coba, tapi dibor pakai mesin gitu. Wadidaw nggak tuh? Buah-buahannya juga komplit nih. Ada nanas, bengkuang, pepaya, sampai mangga. Semuanya seger-seger dong ya. Nanasnya seger, nggak asem. Ini pepayanya.
Supaya yang dipakai juga dia nggak terlalu yang masih mentah-mentah banget, tapi dia kayak setengah matang gitu. Jadi ada garingnya dan ada lembutnya di dalam. Tuh, di bagian dalam sini nih, yang tengah ya. Mirip-mirip sama rujak biasa yang pakai gula merah itu, tapi dia karena memang pakai petis, jadi ada rasa ikannya. Nah, kebetulan petis yang dipakai ini ikannya dari ikan tuna. Wangi, aroma ikannya tuh berasa banget. Sensasi beda ya, makan rujak tapi dengan kuah yang berasa ikan. Foodies, namanya rujak tuh paling mantul kalau dikasih sambal pedas. Makanya nih disiapin rujak versi pedas nowhere buat para pecinta pedas garis keras. Cabenya benar-benar dipilih cabai merah yang masih fresh. Pas dicampur sama rujak petisnya, dari penampakannya aja cabenya merah menyala ya. Bikin nelan ludah duluan nih. Cabai mentahnya ini khas banget, terus dia pedas dan seger. Karena memang dia kan cabai itu di blender ya, semuanya tuh dicemplungin, batang-batangnya juga. Jadi seger banget, apalagi dimakan siang-siang. Enak banget Foodies. Seger, fresh, kecut, dan pedas. Untuk pedesnya, karena aku tipe yang suka pedas tapi memang nggak kuat pedas. Ini sih untuk aku memang pedas banget sih Foodies, jujur. Buat kamu yang gak kuat pedas, tenang aja, bisa request sambal pedasnya kok. Mau original cuman pakai sambal petis aja, atau pedas biasa nih, atau mau pedas nowhere sampai keluar keringat jos. Semua bisa diatur di rujak Madura ini. Nah, sebelum makin kepedesan, aku mau cobain kenyal-kenyal gitu. Tuh, namanya siwil ya kan. Oh ya Foodies, siwil ini terbuat dari keripik uli, campuran tepung dan juga aci, makanya teksturnya itu kenyal banget. Rasanya ini sensasi makan siwil dicampur bumbu rujak pedas, perpaduannya benar-benar bikin nagih pol. Kenyal, terus kayak cilok karena bahannya tuh sama, tepung plus aci. Jadinya tuh teksturnya, rasanya, terus aromanya juga kayak cilok. Adik-adik, ini makan nih siwilnya nih. Tuh, enak banget. Tuh, ayo cobain. Cobain ya, ambil ya. Pak, ambil Pak. Foodies, anyway, tahu nggak sih nama Sakira ini ternyata diambil dari tokoh pejuang legenda di Jawa Timur? Demi terus mengenang jasa beliau, makanya di Madura lumrah dijadiin nama belakang tuh Foodies. Terus nih ya, harganya juga nggak bikin kantong meronta-ronta dong. Satu porsi rame banget nih, isi buah segar yang mantep punya cuma 10.000 aja. Oh ya Foodies, siwilnya ini bisa dibeli terpisah kayak Kiki ya. Harganya juga sama, 10 ribuan aja. Mau makan rame-rame atau dicampur sama rujak, terserah banget lah, fleksibel kok Foodies. Gimana? Penasaran kan? Buruan deh, yuk ke Rujak Madura Sakira yang ada di Jalan Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya. Unik-unik kan makannya kan, seru-seru makannya kan, murah meriah kan makanannya kan, iya dong, nama juga makan receh. Makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan. Foodies, apa jadinya kalau Ratu Macan Pulau Gebang ketemu sama Raja Macan Kemayoran? Woo, roar. Maksudnya tuh ketemu Raja Sate Tuna yang lagi ngehits di Kemayoran, Foodies. Wih, kira-kira bisa bikin Queen kita nyerah nggak ya? Lihat Foodies, wah siapa yang nggak pengen lihat sate tunanya semantep ini loh. Lu mau ikutin? Mantap ini mah. Tuh banyak lagi pilihan nih. Ini lebih mantap nih, lihat dong ini rahang tuna. Gimana ya? Ya. Ini rahang tampolan nih, mewing. Betul, fresh dan dikirim langsung dari perairan Indonesia Timur nih Foodies. Seharinya bisa ludes lebih dari 20-an kilogram tuna. Mari Jo makan, ini nggak tahan kembang paya. Itu bukannya pahit Suka banget mah bunga paya ini. Karena menggunakan bagian dada yang minim lemak, jadi proses bakarnya agak tricky nih Foodies. Gak boleh terlalu lama supaya dagingnya gak keset ataupun kering.
Lembut banget. Terus dia dagingnya moist ya, maksudnya lembut, ada kayak lemak-lemaknya gitu. Nah terus senangnya tuh kayak ada yang kenyal-kenyal. Itu lemak-lemaknya, Po. Kayak ada ngelawan-ngelawan Betul. dikit. Percaya deh, sate tuna yang potongannya gedong ini bakalan makin resep banget kalau dipasangin sama sambelnya foodies. Cobain deh duo sambal khas Manadonya nih. Ada sambal debu-debu dan sambal rica bakar. Aromanya, Seger ya kayaknya ya. Seger. Seger ya. Asam tomatnya tuh segar, fresh, sama cabe-cabe ini nih. Kalau di timur sambal dabu-dabu, sambal colo-colo, mungkin kalau di Bali kayak sambal mata ya. Iya. Sambal-sambal seger gitu Kalau yang sambal bukan mata pedas kan ya. pakai bawangnya banyak. Betul. belum kena nasi aja udah bikin merem melek tuh ya. Aduh, gawat. Wih, ini first time banget ini saya nyobain ini pakai nasi nih enak nih ya. Kita lorot aja, kita lorot ya. Lorot apa? Lorotnya Dibuka aja, nah, lepas, dilorot. Asam asin segar. Nah lo, lupakan kalau masih punya rahang tuna bakar. Ini mah definisi save the best for last. Apa gimana sih ngomong-ngomong? Ini Ini baru ini saya makan di serang lauk. Ya Allah, sampai keder. Apa bingung ya? Gimana Po rahangnya Po? Smoky nggak wanginya? Smoky banget. Smoky banget ya, lembut ya. Kalau daging sate tunanya cenderung padat, juicy, dan sedikit chewy, daging di bagian rahang tuna itu kayak dominan fatty alias berlemak foodies. Teksturnya tuh lumer dan yang pasti gurih pol nih. Mau tim sate ataupun rahang tuna, pokoknya mah dua-duanya sama-sama jempol deh. Jaminan bikin lidah kamu bergoyang. Asik. Jadi gimana nih Po, kalau misalkan foodies pengen makan ke sini, kemana sih kita? Scan QR code di layar. Buat alamat lengkap juga info detailnya. Makan receh, Mana receh? tapi rasa Nggak receh. nggak recehan. Bang, Mau bungkus dulu? raw, bungkus ya. Foodies, di belakang Cema ada Tugu Pagoda nih. Sekarang Cema lagi ada di kawasan pecinan yang ada di Teluk Betung, Bandar Lampung. Kita mau nyari makanan yang ada Shanghai-Shanghainya. Lucu kali ya, kira-kira apa? Penasaran nggak sih? Yuk kita cari. Nah. Foodies, ini dia nih gerbangnya kawasan pecinan di Bandar Lampung. Di sini penuh dengan pertokoan dan juga kuliner khas Tionghoa peranakan. Salah satunya kedai es campur legendaris nih yang udah jualan sejak tahun 76. Wow. Foodies, lihat nih. Merahnya udah dapet nih. Tahu nggak ini namanya apa? Ini tuh namanya es Shanghai Foodies. Kalau dilihat nih buah-buahannya ini banyak banget macamnya. Udah kayak gini, gede-gede banget potongannya. Yes, ada nangka, kelapa, alpukat, selasi, jelly, kolang-kaling, dan kacang merah. Buat pemanisnya bisa pakai kental manis atau sirup nih, sesuai selera kamu aja ya. Seger banget, Foodies. Emang nih, ini bukan pilihan yang salah ya kan. Lagi panas gini dikasih es yang seseger ini sih langsung hilang ya dahaga kita. Langsung seger banget. Menu es Shanghai ini bisa jadi solusi pemadam kehausan pas kota Bandar Lampung lagi panas-panasnya. Definisi pengganjal perut yang nyegerin banget nih. Di sini tuh ada berbagai macam jenis es. Ada alpukat kocok nih. Terus ada juga ais jeruk dugan.
Nih, dia tuh pakai kelapa sama ada tambahan buah lagi nih. Ada sirsak nih. Ada lagi kopior. Ini real, bukan es campuran kopiornya dikit tapi full, utuh. Nah, itu menu baru yang ada di sini dan katanya menu ini itu adalah hasil sumber dari kebun sendiri. Yang isinya tuh kebun kelapa kopior. Warna hijaunya menggoda, udah sama kayak baju Cema. Langsung kita aduk dulu. Kental banget ya. Menu yang satu ini cuma mengandalkan 3 bahan doang nih foodies, alpukat, kental manis, dan gula. Dan kemudian dikocok jadi satu. Foodies, pas dimakan, dia tuh lama hilangnya di mulut, saking kentalnya tuh. Dan dia tuh pakai kualitas alpukat yang oke banget, jadi rasanya tuh benar-benar keluar. Alpukat memang sih jadi bintang utamanya. Maka itu foodies kualitas buahnya tuh sangat dijaga biar rasanya selalu TOP. Kalau biasanya es jeruk dicampur kelapa, di sini berbeza. Es jeruknya dikasih sirsak. Wah, agak lain nih ya. Tapi ternyata cocok-cocok aja tuh foodies. Karena ini ada campuran sirsaknya, jadi rasa asam dari sirsaknya itu keluar. Nyatu banget sama si es jeruknya. Ini bener-bener sedap banget foodies. Ini sirsaknya. Semantap ini. Nah, foodies. Mantep banget nih foodies. Gak heran beragam menunya tuh laris manis. Dan pasti kalian penasaran kan, di mana sih bisa dapetin minuman-minuman ini? Di mana sih kita bisa nyobain es Shanghai ini? Nah, mendingan kalian scan QR code yang ada di layar. Sekali scan langsung muncul informasinya semua foodies. Foodies, udah nggak usah diraguin lagi, langsung cobain aja nih. Makanan satu ini sih definisi makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Wih, kayaknya di negeri plus 62 tuh selalu ada aja ya olahan ayam yang baru. Kayak warung makan di bilangan Bintaro ini di foodies. Kreasi uniknya sukses bikin para foodies jadi penasaran. Termasuk Yudo nih. Aku pesan 3 tipe ayam yang ada di sini foodies. Ayamnya tuh unik-unik. Mungkin sekarang lagi ngetren ya ayam goreng basah kayak gini foodies ya. Tuh, udah ada jukutnya, 3 macam sambal. Sambal terasi, sambal hijau, dan sambal tomatnya nih foodies. Gak tanggung-tanggung dong, ada 3 varian ayam yang beda banget cita rasanya. Yes, mulai dari ayam goreng basah, ayam kukus, sampai ayam kuah karinya. Menarik nih dicobain satu-satu. Cobain dulu ayamnya yuk. Tekstur dagingnya lebih padat dan lebih gurih. Ditambah memang ayam ini sudah diungkep ya foodies ya. Ayam goreng basah ini gaya masak khas Sunda foodies. Setelah diungkap, ayamnya lalu digoreng dalam hitungan detik. Ini dia nih yang bikin efek basah dan lengket pada teksturnya. Ini yang paling unik foodies, sambal terasinya. Warnanya aku jarang lihat nih. Tambah cakep lagi kita makan pakai jukut foodies. Pesta gurih foodies, bener-bener semuanya nggak ada celah. Aku swear lagi, cobain pakai sambal hijaunya. Unik lagi foodies. Sambal hijaunya ada kencurnya. Nih, ternyata. Wah, udah nih. Certified Sunda. Kalau kita pesen paket komplit, kita langsung dapat 3 sambal sekaligus loh foodies. Tenang, ketiga sambalnya cenderung aman kok, nggak sampai bikin pusing kepala. Selanjutnya, aku mau nyobain nih, namanya ayam kukus. Nah loh, biasanya bakpao, biasanya somai dikukus. Ini ayam. Ayam kukusnya pakai kuah ya. Aku penasaran rasa kuahnya gimana, kayak aku seruput. Oh, jahe foodies. Jadi ini ayam kukusnya direndam pakai air jahe kayak gini nih foodies. Tekstur ayamnya jelas beda nih foodies, karena dikukus jadi daging ayamnya jauh lebih moist.
Untuk menjaga teksturnya, ayam tetap disimpan di dalam kukusan. Begitu ada yang pesen, langsung dipanaskan deh tuh. Menurut aku rasa dari ayam kukusnya ini dia cukup netral ya, jadi harus diperkaya lagi dengan sambal, kuah jahenya, dan nasi pedas. Itu kombinasi yang nggak bisa dilewatin sih, Foodies. Ayam garing udah, oke ayam kukus juga udah. Save the best for last untuk ayam kuah karinya. Ayam kari, Foodies, ya. Kalau dari tampilannya, ternyata untuk ayam kari, ayamnya digoreng dulu, Foodies. Bener-bener digoreng sampai dia golden brown seperti ini. Lalu dimasukkan ke kuah kari, seperti biasa dari menu yang sebelumnya. Di atasnya ditaburin sama bawang putih goreng. Meskipun berkuah, ini bukan pakai ayam kukus loh ya Foodies. Ayam itu digoreng biasa sampai luarnya garing. Bumbu ungkepnya sama kok, jadi rasa gurih ayamnya tidak berubah. Dari teksturnya kelihatannya encer, Foodies, karena mereka tidak terlalu banyak pakai santan. Santannya cukup aja, sedikit, masih berasa dari tekstur dan warnanya. Tapi yang paling ketara ini adalah rasanya lebih ke kari dan dominan di manis. Tim ayam goreng basah, tim ayam kukus, atau tim ayam kari? Ya udah sih, nggak usah bingung, pilih semuanya juga boleh kok. Dijamin garing salah-salah secara rasa karena semuanya lazis. Foodies, kalau pengen tahu aku makan di mana, gampang banget. Keluarin handphone, scan QR code, langsung deh ketemu tuh. Lokasi, menu, sama harga ada semua. Bahkan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Yuk! Duh Foodies, ngulik kuliner di ibu kota emang gak ada habisnya ya. Bahkan sampai ke pinggir pasar juga udah pasti tuh kita bakalan nemu yang unik-unik. Ini dia Foodies, seperti soto tangkar Pak Haji Diding nih, langganannya Adila. Buat para pengabdi jeroan, ini mah cocok banget nih for you guys. Soalnya di sini disediain banyak jeroan banget. Ada paru, babat, kikil, dan masih banyak lagi. Tapi kalau Foodies anti jeroan, tenang, bisa pilih isian daging aja kok. Ini kuahnya, rempahnya berasa banget, dan kumpulan santannya itu yang menghasilkan minyak. Ini minyak dari kuah santannya ini malahan bikin kita tuh lebih berasa dan lebih rempahnya tuh lebih keluar karena si minyak-minyaknya ini. Kuahnya gurih, ada manis dari kecapnya, rasa daun bawangnya juga ngena banget di lidah. Anehnya ya, ini kalian mesti ngerasain sih. Anehnya, walaupun kuahnya sama, tapi aftertaste-nya rasanya itu beda banget antara soto tangkah sama sate kuah tuh bener-bener beda. Satu porsi soto tangkarnya ini isiannya tuh komplit dan banyak loh. Ada paru, babat, daging sapi. Nah untuk babatnya ini juga empuk pakai banget. Apalagi kikilnya, aduh enak banget. Dan kayaknya ini walaupun bentukannya tadi kayak cuman direbus doang, tapi kayaknya direbusnya juga udah sama bumbu-bumbu rempah-rempah yang ada deh. Karena dagingnya sendiri, daging-dagingnya kayak paru, babat, kikil, itu tuh udah ada rasanya kalau kita makan sendiri ya. Makan di sini juga seru ya Foodies, karena kita bisa ngerasain suasana yang rame karena aktivitas di pasar yang gak pernah sepi ya. Nah kalau Foodies mau kesini kudu sabar sih, karena di sini tuh sering banget penuh. Jadi nggak heran kalau nunggu untuk gantian sama pembeli lainnya. Oke Foodies, buat kalian yang pengen banget kesini, ini tuh di lokasinya di sebelah Pasar Pagi Lama. Dan bukanya itu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Lanjut makan lagi Foodies. Sana ada, sini ada. Dari tekstur dan rasa mah sama-sama tipis nih, sama-sama manis pula, tapi tetap BTS alias beda tipis.
Jangan kaget ya foodies, yang ini namanya kerupuk. Awas, ini bukan kerupuk di nasi uduk loh ya. Demi dapetin tekstur yang crunchy, adonannya tuh kudu diratain pakai kuah sampai benar-benar tipis. Dan buat ngasih rasa-rasa lazis, toppingannya bisa pakai coklat, keju, atau kacang. Di sana bikin kerupuk pakai kuas, di sini bikin crepes pakai wajan datar. Cara nipisin adonannya juga beda nih foodies. Di sini sih pakai alat perata atau yang sering dikenal dengan rozzle. Bentuknya yang khas bisa bikin adonan jadi tipis dan juga rata sampai nutupin seluruh bagian wajannya. Hampir sama kayak di sana, crepes di sini juga bisa dikasih isian coklat manis atau parutan keju ya. Sana ada kerupuk, sini ada crepes. Foodies jagoin yang mana nih? Yang jelas sih keduanya sama-sama menu makanan receh, tapi meskipun begitu, rasanya gak recehan dong. Ekspektasi saya, jadinya rasanya kayak ketan. Menurut saya. Tapi setelah saya coba langsung, untuk pertama kalinya saya coba yang namanya lomang, ternyata dia rasanya kayak agak milky gitu, susu-susuan gitu, padahal nggak ada susunya loh, karena dia pakai santan. Asin, manis, disatuin. Nah. Oleh-oleh Medan Sumatera Utara nggak cuman Bolu, nggak cuman Bika Ambon aja. Nah yang satu ini foodies khas Medan juga dan masih dimasak ala tradisional. Mau cobain? Kita buat dulu yuk bareng sama Bang Rakas. Santan, pulut. Pulut tuh apa? Pulut tuh ketan sama garam, udah itu aja. 3 macam itu jadi makanan yang namanya lomang. Wah, ini udah belum? Sedikit lagi. Salah satu yang bikin pengunjung tetap datang ke Lomang Panas Jaya karena bisa melihat pembakaran lomang secara live kayak gini foodies. Jadi pembeli selalu membawa lomang dalam keadaan anget dan juga baru. Asik ya? Mas Bayu, kenapa bakarnya di pinggir jalan kayak gini? Kenapa bakarnya terlihat sama customer pembeli? Kenapa nggak di belakang dapur aja? Ya, nampak asli dibakar. Loh, emang ada yang nggak asli dibakar? Kadang ada dikukus, orang nggak percaya. Oh, paham saya. Nah foodies, kunci dari enaknya lomang bakar ya ada pada proses pembakarannya. Selain harus menjaga suhu api yang pas, campuran santan dan beras ketan yang sudah masuk ke dalam bambu harus dilap dengan kain basah. Tujuannya agar suhu tetap terjaga, bambu juga tidak hangus dan lomangnya tidak gosong. Oh, jadi cuma pakai pisau aja? Iya, baru dibelah. Baru didorong, terus abis itu udah kebelah? Ditarik. Oh gitu foodies. Satu lagi foodies, bambunya ini cuma sekali pakai ya. Bambu yang udah dibelah bakalan jadi bahan buat pembakaran. Jadi foodies, si lomang ini disajikannya itu dengan tape atau srikaya. Pilihannya ada 2, gitu ya Mas Bayu ya. Ini yang srikaya, ini tapenya. Ini foodies. Wih, dicocol bareng sama saus srikaya dan tape mah makin lapar buang. Udah lah, langsung aja kita meluncur ke meja. Ekspektasi saya, jadinya rasanya kayak ketan. Menurut saya. Tapi setelah saya coba langsung, untuk pertama kalinya saya coba yang namanya lomang, ternyata dia rasanya kayak agak milky gitu, susu-susuan gitu, padahal nggak ada susunya loh, karena dia pakai santan. Rasa ketan putih yang dicampur sama santan kelapa asli bikin rasanya gurih-gurih nikmat. Ditambah dengan aroma daun pisang dan aroma bakaran yang mantap, makin auto ngunyah nih kita foodies. Ini lazis. Gimana ya mendeskripsikan makanan enak itu foodies ya? Jadi lomangnya itu kan gurih. Nah, si srikayanya ini manis dan srikaya ini bikin sendiri. Jadi bisa kebayang gurihnya lomang yang dibakar itu tadi, yang masih panas-panas hangat-hangat ini, dicocol sama srikaya buatan sendiri foodies. Aromanya itu srikaya berasa banget di lidah, manis banget. Srikaya yang kental dengan manis gula merah dan rasa pandan yang menggelegar emang cocok banget dengan kenyalan lomang. Jadi penasaran ya, gimana kalau ketan ketemu sama ketan? Agak lain sih ini emang foodies. Kalau mau kau hidup bahagia, makan lomang sama tape. Rasanya unik banget foodies.
Nggak kebayang di mulut nih, rasa yang baru di mulut saya. Pertama kali saya makan yang namanya beras santan, kan udah biasa kita makan. Jadi satu, masuk mulut. Enak banget ini foodies. Wow, surprisingly, ketan makan ketan alias double ketan jadi duo penggoyang lidah kita, foodies. Tapi merah yang asam-asam bisa imbang loh dengan gurih lomang yang menggunakan santan. Ternyata kalau foodies kesini itu mulai jam 6 pagi sudah bisa dibeli karena mereka, si Bang Davi ini, lomang ini sudah masak pembakaran mulai dari jam 4 pagi. Dan satu lagi, ternyata lomang ini juga bisa dibeli sebagai oleh-oleh. Nah, buat yang sempat mampir ke Medan dan mau bawa lomang jadi oleh-oleh, tenang, nggak bakal bikin kocek goyang kok. Satu batang bambu lomang seharga 30.000 aja. Ini bisa makan rame-rame, plus sudah bisa dicocol pakai serikaya yang lazis. Jadi kalau kalian mau mampir langsung aja ya ke Lomang Panas Jaya di Jalan Flamboyan Medan. Ini no cabang ya foodies, buka dari jam 7 pagi sampai jam 6 malam. Foodies, jangan lupa makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.